Ma'rifatullahi 'alaika tuftarab bi annahu la jawharun wa la 'arab wa laysa yahwihi makanun la wa la tudrikuhu al-'uqulu jalla wa 'ala lazatuhu yushbihu lidh-dhawati wa lahakat sifatuhu sifati fardun lana bihi tatimul ma'rifah wa wahidun dzatan wa fi'lan wa sifah fahuwal qadimu wahdahu wal baqi fil qaidi nahnu wa huwa fil itlaqi wa huwa as-sami'u wal basiru lam yazal bi ghairi ma jarihatin wa fil azal lahu kalamun laisa kal ma'rufi jalla 'anil aswati wal hurufi asarus lahul kirama fina mubashirina bal wa munzirina ayyadahum bis-sidqi wal amanah wal hifzi wal 'ismati was siyanah awaluhum Adamu thummal akhiru Muhammadun wa huwa an-nabiyyul fakhiru wa sahbuhu jami'uhum ala huda tafdiluhum murattabun bila i'tida fahum Abu Bakrin wa ba'dahu Umar wa ba'dahu Utsman dzul wajhil ثم علي ثم باقي العشرة وهي التي في جنة مبشرة وكل ما عنه النبي أخبر فإنه محقق بلا امتراء من نحو أمر القبر والقيامة وكل ما كان له علامة مثل طلوع الشمس من مغربها وقصة الدجال كن منتبها هذا هو الحق المبين الواضح وبالذي فيه الإله ناضح بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن Jadi sekarang kita akan masuk menjelaskan tentang makna syahadat yang kedua. Ini kitab ini Muqtada Syahadatain, berisi kandungan dua kalimat syahadat. Syahadat pertama, asyhadu an la ilaha illallah, sudah dijelaskan kandungan maknanya, yaitu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang adalah kandungan makna syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau mengatakan arsala rusulahul kirama fina mubashshirina bal wa munzirina. Arsala rusulahul kirama, dia mengutus para rasulnya. Arsala rusulahu, dia mengutus para rasulnya. Al-kirama, yang mulia, para rasulnya yang mulia. Fina, kepada kita. Mubashshirina bal wa munzirina. Mubashshirina, untuk memberi kabar gembira. Mubashshirina, memberi kabar gembira. Bal wa munzirina, dan bahkan untuk memberi apa? Peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul kepada kita, manusia dan bangsa jin. Ini adalah anugerah dari Allah, fadlun min Allah. Bukan kewajiban bagi Allah Ta'ala, tapi ini adalah fadlun min Allah. Karena akal kita sendiri
akal kita sendiri tidak mengetahui apa hal-hal yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ya, ya, untuk mengetahui adanya pencipta alam semesta ini diketahui dengan akal. Meskipun sekiranya tidak turun Al-Quran dan hadis, orang yang berakal sehat, kalau dia gunakan akal sehatnya, maka dia akan sampai pada kesimpulan bahwa alam ini pasti ada penciptanya. Mengetahui bahwa pencipta alam ini adalah maha kuasa, diketahui dengan akal sehat. Mengetahui bahwa pencipta alam ini tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, dia maha hidup, dia maha berkehendak. Ini semua diketahui dengan akal sehat, dengan dalil akli. Adapun untuk mengetahui hal-hal yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, maka akal sehat tidak cukup untuk mengetahui itu. Maka butuhlah kita kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu adalah fadlun min Allah, adalah karunia dari Allah, bukan kewajiban Allah. Di para rasul ini diutus oleh Allah taala mereka mubashshirina wa munzirin, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Maka Allah mengutus para nabi mubashshirina. Untuk apa? Mereka memberi kabar gembira. Artinya bagi orang-orang yang beriman. Para nabi memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman bahwa mereka nanti akan masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa munzirin, dan memberi peringatan, artinya bagi orang-orang kafir. Para nabi memberikan peringatan kepada orang-orang kafir bahwa mereka kalau masuk ke dalam kafir dan mati dalam kafir akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Diperingatkan mereka. Nah, ini tugas para nabi dan rasul. Mubashshirina wa munzirin. Memberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin, itu dengan masuknya mereka ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Wa munzirina, dan memberi peringatan bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman, bahwa mereka jika mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Terus ayyadahum bis-sidqi wal amanah wal hifzi wal ismati was siyanah. Ayyadahum bis-sidqi, dia menguatkan mereka dengan sifat jujur, dengan sifat benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguatkan para nabinya dengan menjadikan mereka itu semuanya bersifat jujur. Sifat benar. Maka para nabi itu wajib bersifat jujur, siddiq. Bukan siddiq, ya. Siddiq. Kalau siddiq itu orang yang membenarkan. Ya Pak, siddiq, sifat jujur atau benar. Karena sekiranya nabi itu berdusta dalam satu permasalahan saja,
maka umatnya tidak akan mempercayainya. Tidak akan mempercayainya. Dengan kepercayaan umat ini kepada para sekiranya ada nabi yang berbohong dalam satu masalah saja. Kalau dia berbohong dalam satu permasalahan, berarti jadi juga dia berbohong di permasalahan yang lain. Paham ya? Sehingga hilanglah kepercayaan para umat kepada mereka. Dan mereka adalah utusan Allah Ta'ala kepada umat untuk mengajarkan agama Islam, mengajarkan syariat Islam. Pasti mereka tidak berdosa, tidak benar. Paham ya? Apa bukti kebenaran para nabi? Apa buktinya bahwa para nabi itu adalah kebenaran? Buktinya adalah Allah Ta'ala membenarkan mereka. Allah Ta'ala membenarkan mereka. Dengan apa Allah Ta'ala benarkan mereka? Dengan mukjizat. Dengan apa? Mukjizat. Allah Ta'ala memperlihatkan mukjizat kepada para nabi. Memperlihatkan mukjizat di tangan-tangan para nabi. Mukjizat itu adalah bukti kebenaran para nabi. Jadi para nabi dulu, seperti Nabi kita Muhammad alaihissalam, ketika dia berdakwah, dia mengajak orang-orang kafir untuk masuk ke agama Islam. Dia mengatakan, saya ini adalah utusan Allah Ta'ala kepada kalian untuk mengajak kalian hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala. Kan Rasulullah dia katakan bahwa saya ini adalah utusan Allah kepada kalian untuk mengajak kalian masuk ke agama Islam, hanya menyembah Allah. Apakah setiap orang kafir yang mendengarkan ajakan ini langsung menerima dakwah Rasulullah, langsung meyakininya? Tidak. Apa yang mereka minta? Mereka meminta apa? Bukti. Apa buktinya bahwa kamu adalah benar seorang nabi? Apa buktinya bahwa kamu ini benar-benar jujur dalam dakwahanmu? Maka di sini Rasulullah SAW memohon kepada Allah. Para nabi memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah, jika memang benar saya ini adalah utusanmu, maka perlihatkanlah kejadian luar biasa di tanganku. Katakan Rasulullah kepada orang-orang kafir, buktinya saya ini adalah utusan Allah. Saya akan memohon kepada Allah bahwa kalau memang benar saya ini utusannya, maka dia akan memperlihatkan kejadian luar biasa di tanganku. Maka diunjuk nabilah umpamanya bulan purnama yang bulat dengan unjuk jari nabi kita terbelah menjadi dua. Kejadian luar biasa. Berarti ketika Rasulullah memohon, ya Allah, jika memang benar saya ini adalah utusanmu, maka perlihatkan kejadian luar biasa di tanganku. Maka Allah memperlihatkannya. Berarti Allah Ta'ala membenarkan dakwaan Rasulullah ini, bahwa dia adalah seorang nabi. Sekiranya para nabi itu tidak benar mereka utusan Allah, apakah Allah Ta'ala memperlihatkan mukjizat di tangan mereka? Tidak akan. Sekiranya
para nabi Allah Ta'ala tetap memperlihatkan mukjizat, berarti di sini Allah telah membenarkan sesuatu yang dusta. Sesuatu yang membenarkan dusta itu juga apa? Dusta. Itu juga adalah bohong. Mustahil sifat bohong bagi Allah. Paham? Paham ya? Maka buktinya bahwa para nabi itu adalah benar adalah adanya mukjizat. Dan yang mukjizat bagi mereka. Itulah bukti kebenaran para nabi. Itu adalah pembenaran dari Allah. Allah Ta'ala membenarkan mereka. Karena sekiranya mereka berdusta, sekiranya mereka tidak benar dalam dakwaan mereka bahwa mereka seorang nabi, maka Allah Ta'ala tidak akan memperlihatkan mukjizat kepada mereka. Paham ya? Pada disebutkan dalam Al-Quran, wa sadaqallahu wa rasuluhu. Disebutkan dalam Al-Quran, wa sadaqallahu wa rasuluhu. Benar Allah dan Rasulnya. Wal amanah, dan sifat amanah. Allah Ta'ala menguatkan para nabi dengan sifat amanah. Itu terpercaya. Maka mustahil para nabi untuk apa? Berkhianat. Maka tidak ada para nabi yang mengkhianati umatnya. Tak ada para nabi yang mengkhianati umat. Terus wal hifzi wal ismati, dan terjaga dan maksum. Nah, ini semua bermakna sama. Terjaga, terpelihara, ini semua satu makna. Hifzi al ismah hasya, terjaga dan terpelihara. Artinya para nabi itu, para nabi dan para rasul, mereka terjaga dari kekufuran dan dari kesyirikan, dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menunjukkan hina pelakunya. Ini semua bil ijma', yang kesepakatan para ulama. Dari kekufuran, dari kesyirikan, dari dosa besar, dan dari dosa-dosa kecil yang menunjukkan hina pelakunya. Ini semua para nabi dan para rasul maksum, terjaga dari hal-hal ini. Maka tidak ada di antara para nabi itu yang melakukan kekufuran dan kesyirikan. Di antara kekufuran itu adalah ragu tentang adanya Allah. Ragu tentang adanya Allah. Maka tidak ada di antara para nabi yang ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim. Tidak pernah beliau ragu tentang adanya Allah. Maka apa yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwa ketika Nabi Ibrahim melihat kaukab, melihat bintang, lalu dia mengatakan hadza rabbi, ya, itu bukan untuk menetapkan bahwa bintang itu adalah Tuhannya. Nabi Ibrahim, beliau tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah meyakini ada. Maka perkataan Nabi Ibrahim ketika dia melihat bintang, dia disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi,
Di sini ada istifham yang ditakdirkan. Itu istifham ingkari. Takdirnya ahada Rabbi. Apa ini Tuhan? Apakah ini Tuhan? Artinya itu untuk mengingkari. Artinya ini tidak layak untuk menjadi Tuhan. Itu istifham lil ingkar. Ditakdirkan. Bintang itu tidak layak untuk menjadi Tuhan. Paham ya? Karena ketika bintang itu menghilang, ketika matahari itu menghilang, apa kata Nabi Ibrahim? Inni la uhibbul afilin. Aku tidak suka akan yang menghilang. Yang tadinya ada kemudian menjadi tidak ada. Itu berarti berubah-ubah. Ini tidak layak menjadi Tuhan. Di malam hari dia ada, kemudian siangnya nggak ada lagi. Si bintang. Siang hari dia ada, kemudian malamnya nggak ada lagi. Matahari. Adalah berubah-ubah. Tak layak menjadi Tuhan. La uhibbul afilin. Paham ya? Maka tidak boleh dikatakan dan tidak boleh diyakini bahwa Nabi Ibrahim itu pernah meyakini bahwa bintang atau matahari itu adalah Tuhan. Tidak. Nabi Ibrahim tidak pernah meyakini seperti itu. Paham ya? Apa disebutkan tentang Nabi Ibrahim? Maka Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Wa ma kana minal musyrikin. Dia bukanlah orang musyrik. Ibrahim itu bukan orang musyrik, bukan orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Terus awwaluhum Adam. Jadi itu tadi ya, para nabi itu terjaga juga dari dosa-dosa ya, dosa-dosa besar. Seperti maka tidak ada di antara para nabi itu yang berbohong. Ya, nah, Ibrahim tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Nah, Ibrahim tidak pernah berdusta. Adapun ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala orang-orang kafir, terus dia gantungkan kapak alat penghancur patung-patung itu di atas pundak patung yang besar. Itu wa anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan ini dengan Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun.
Apa Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan itu, yang menghancurkan patung-patung ini semuanya, kabiruhum hadza, adalah patung yang lebih besar ini. Ini bukan dusta. Ini dalam bahasa Arab adalah majaz. Apa? Majaz. Artinya, patung yang besar inilah yang menyebabkan aku menghancurkan semua patung-patung ini. Ya. Karena saking marahnya Nabi Ibrahim melihat patung besar ini, mengakibatkannya apa? Menghancurkan patung-patung yang lain. Nah, itu maknanya. Ini apa namanya? Majaz. Paham ya? Sama dengan ketika kita katakan Banal Amiru al-Madinata. Seorang presiden telah membangun sebuah kota. Kamu katakan umpamanya Bana Jokowi IKN. Jokowi telah membangun IKN. Apakah Pak Jokowi yang langsung datang mencodok pasir ke situ? Tidak. Apakah dia yang langsung ke situ menjadi kulinya? Tidak. Berarti ketika kau mengatakan Jokowi telah membangun IKN, kamu itu berbohong atau tidak? Tidak dikatakan bohong. Ini adalah apa? Majaz. Artinya dengan sebab Jokowi lah terbangun IKN. Paham ya? Ini juga majaz. Ketika Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabir, yang melakukannya adalah patung yang besar ini. Artinya patung yang besar inilah yang menyebabkan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung yang lain. Paham ya? Jadi tidak ada nabi yang berbohong. Mustahil mereka berbohong. Begitu juga tidak ada di antara para nabi yang berkeinginan untuk berzina. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada keinginannya untuk berzina dengan Zulaikha. Ini mustahil bagi para nabi. Paham ya? Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran, walaqad hamma bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Walaqad hamma bihi walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Ini enggak boleh disalahpahami ayat ini. Enggak boleh dengan dalih ayat ini kita tuduh Nabi Yusuf juga berkeinginan untuk berzina dengan Zulaikha. Tidak boleh. Apa makna ayat ini? Walaqad hammat bihi. Sungguh hammat. Ini ada tataknis di sini, kembalinya kepada Zulaikha. Sungguh dia, si Zulaikha, berkeinginan dengannya, dengan Yusuf. Si perempuan ini yang berkeinginan. Terus ayat yang setelahnya, wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Ini satu paket. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Dan dia Yusuf alaihissalam hamma biha, berkeinginan dengannya sekiranya dia tidak melihat atau mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan dia Nabi Yusuf berkeinginan dengannya sekiranya dia tidak mendapat petunjuk dari Tuhannya. Berarti apakah jadi Nabi Yusuf berkeinginan? Tidak. Nah, itu fungsi laula di situ. Laula itu dalam nahwu apa? Harfu al-imtina' lil wujud. Harfu al-imtina' lil wujud, menunjukkan tercegahnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Menunjukkan tidak terjadinya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain. Ketika kamu katakan laula Zaidun la halaka Bakrun,
sekiranya tidak ada si Zaid, niscaya telah binasa si Bakar. Apa yang kamu pahami dari kata-kata ini? Apakah jadi si Bakar binasa? Tidak. Kenapa? Karena ada si Zaid. Nah, itu maknanya. Jadi imtana'a halaku Bakrin liwujudi Zaidin. Tercegah kebinasaan si Bakar karena adanya si Zaid. Maka di sini juga tercegah, artinya tidak terjadi Nabi Yusuf berkeinginan kepada Zulaikha karena adanya petunjuk dari Allah. Paham? Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia tidak keinginan melakukan zina dengan Zulaikha. Nah, itu maknanya. Paham ya? Terus kita lihat awaluhum Adamu thummal akhiru Muhammadun wa huwan nabiyyul akhiru. Awaluhum Adam. Yang pertama dari mereka adalah Adam. Yang pertama dari mereka siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi yang pertama. Apa dalilnya bahwa Nabi Adam itulah seorang nabi? Ini orang-orang Wahabi mengingkari ini. Orang-orang Wahabi mengatakan Adam itu bukan nabi. Adam itu hanya Abul Bashar, kata mereka. Itu hanya nenek moyang, kakek moyangnya manusia, kata mereka. Bukan nabi. Apa dalilnya bahwa Nabi Adam itu adalah seorang nabi? Apa? Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Adam. Dipilih sebagai apa dia itu? Maksudnya sebagai nabi. Bagaimana Nabi Nuh dipilih sebagai nabi? Nabi Adam itu seorang nabi. Ya. Apa kata Imam At-Taftazani dalam Syarah Al-Aqaid? Ya, jadi ada kitab Al-Aqidatun Nasafiyah karangan Imam An-Nasafi disyarahi oleh Imam At-Taftazani. Bila menyebutkan di situ amma nubuwatu Adam alaihi salam fabil kitabi wa kadza bis sunnati wal ijma'. Pernyataan dari Imam At-Taftazani. Amma nubuwatu Adam alaihi salam fabil kitabi wa kadza bis sunnati wal ijma'. Adapun tentang kenabian Adam, maka itu tetap dengan Al-Qur'an was sunnati, dan dengan hadis wal ijma', dan dengan kesepakatan para ulama. Ini dengan ijma' bahwa Adam itulah seorang nabi. Bukan hanya sekedar Abul Bashar. Ya. Bukan hanya sekedar kakek moyangnya manusia, bukan nabi. Nah, paham ya? Paham ya? Ini diingkari oleh orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi mengatakan Adam itu bukan nabi, hanya Abul Bashar. Nah, nabi yang pertama kata mereka adalah Nuh. Ya. Jadi apa dalih orang-orang Wahabi mengatakan Nabi Nuh adalah nabi yang pertama? Nah, apa dalih mereka? Kata mereka disebutkan dalam hadis bahwa di hari kiamat nanti ketika manusia di padang mahsyar datang memohon kepada Nabi Nuh agar Nabi Nuh mensyafaatkan mereka, orang-orang mengatakan kepada Nabi Nuh,
anta awwalur rusuli isfa' lana ila rabbik. Sebutkan dalam hadis tentang Nabi Nuh, anta awwalur rusuli isfa' lana ila rabbik. Kamu adalah awwalur rusuli, yang mula-mula dari rasul. Ini orang yang nggak paham dengan hadis ini, dia terjerumus pada makna. Apa makna dari hadis ini? Anta awwalur rusuli, kamu adalah awal rasul. Artinya Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama diutus kepada orang-orang kafir. Itu maksudnya. Bukan rasul yang pertama secara mutlak. Tapi apa? Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama diutus kepada orang-orang kafir. Itu maksud dari hadis tersebut. Anta awwalur rusul ilan nas. Ya. Anta awwalur rusul isfa' lana ila rabbik. Itu artinya. Anta awwalur rusul artinya antur rusuli ilal kuffar. Kamu adalah yang pertama dari para rasul yang diutus kepada orang-orang kafir. Karena di masa Nabi Adam belum terjadi kekufuran. Terus di masa Nabi Syith, anaknya Nabi Adam, juga belum terjadi kekufuran. Di masa Nabi Idris juga belum terjadi kekufuran. Setelah meninggal Nabi Idris, sekitar 1000 tahun setelah itu, disitulah terjadi pertama kali kekufuran. Terjadi kesyirikan. Orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an, kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Kanan nasu ummatan wahidah, adalah manusia dulunya satu umat yang dalam satu agama, semuanya menyembah Allah. Di masa siapa itu? Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris. Kemudian setelah itu terjadilah kekufuran, faba'atsallahu an-nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi mubasysyirin wa mundzirin, untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Maka diutuslah Nabi Nuh, sehingga dialah nabi dan rasul yang pertama kali diutus kepada orang-orang kafir. Adapun Adam tidak diutus kepada orang kafir. Syith juga tidak diutus kepada orang kafir. Ini makna dari hadis ini. Ta'awwalur rusul. Bukan bermakna bahwa Nuh adalah nabi yang pertama secara mutlak, sehingga Adam itu bukan seorang nabi. Bukan itu makna. Makanya dia tegaskan di sini awwalul Adam, yang pertama dari mereka. Summal, kemudian yang terakhir Muhammadun, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Abu Nabi itu para nabi, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tadi disebutkan dalam Al-Quran, kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum